Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini saya akan membahas laporan studi kelayakan bisnis Islam. Ini kelaknya bisnis saya, itu namanya Bake the Factory, oleh saya Bagus Haji Pradana. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu profil usaha, yang kedua aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang ketiga nanti ada kesimpulan-kesimpulannya gitu. Nah, ini dia profil usaha. Profil usaha saya ini namanya itu Bake the Factory, itu brandnya nanti ya, dengan kualitas yang baik tentunya, dan harganya itu relatif terjangkau untuk pasar daerah Salatiga dan sekitarnya. Produk yang kami jual itu adalah bolu pisang. Bolu ini sehat, enak, dan bergizi begitu. Jadi kan kami mengincarnya itu pasar orang yang suka pisang gitu, olahan pisang. Nah, lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek legalitasnya. Produk kami ini masuk akal sebab kebanyakan masyarakat suka makan pisang. Dalam penyajian bolu pisang ini, pelanggan bisa request ingin diberi topping atau ingin original, dan pastinya pelanggan akan tertarik dengan produk ini. Lalu selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di sini itu yang pertama analisis pasarnya. Bake the Factory ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibandingkan kondisi normal ya. Sekarang kan sudah ada online gitu, jadinya pasarnya jadi luas gitu. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Di sini itu SWOT, S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya threat. Dari strength, usaha ini mampu memenuhi perizinan usaha. Produknya juga unik yang dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas. Lalu weakness atau kelemahannya, usaha ini mudah ditiru karena masyarakat menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal begitu. Lalu opportunity, peluangnya, bisnis ini mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya, juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan promosi di media sosial. Lalu yang terakhir itu threat atau ancamannya. Ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertambah, dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Selanjutnya yaitu analisis market share. Usaha ini menciptakan dessert atau bolu pisang yang bisa di-request oleh konsumen. Jadi konsumen itu bisa request semua mereka, yang penting ada di menu itu. Selanjutnya analisis strategi pemasaran yang di dalamnya itu ada geografi. Bake the Factory membuka usaha di sekitar pemukiman warga, yang lebih tepatnya di rumah saya sendiri, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Salatiga dan sekitar Salatiga, ya yang dekat-dekat gitulah. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, itu untuk promosi bisa, pemesanan bisa, sehingga lebih mudah untuk dijangkau gitu. Lalu selanjutnya demografi. Produk makanan di Factory dapat dibeli oleh semua kalangan. Sebabnya itu karena produk ini bukan produk khusus gitu, jadi semua orang bisa beli gitu. Selanjutnya income segmentasi. Nanti itu akan dibuat katalog yang diposting di media sosial seperti Instagram. Di situ nanti harga jual roti per boxnya itu kan, boxnya ya agak-agak besar gitulah. Harganya itu 25.000, sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan kebutuhan budget mereka. Lalu untuk promosi, usaha ini promosinya itu bisa secara offline, bisa secara online gitu.
Jadi yang secara online tadi bisa lewat Instagram, WhatsApp, lalu Facebook juga. Kalau yang offline itu nanti kita memberikan testimoni, memberikan itu sampel kepada konsumen biar bisa dicoba, begitu nanti itu akan promosinya secara mulut ke mulut juga bisa nanti. Nah, yang dapat disimpulkan dari analisis pasar dan pemasaran itu, bisnis ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam menjalankan usaha ini dibentuk sebuah penjadwalan ya, agar kegiatan yang berlangsung itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Usaha ini akan beroperasi setiap hari dan libur pada hari Minggu serta hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerjanya yaitu pukul 8 sampai pukul 5 sore. Lalu bisnis ini itu masih dikelola oleh saya sendiri bersama keluarga, namun tidak menutup kemungkinan kalau ke depannya itu butuh tenaga kerja ya. Mungkin saja itu nanti butuh 3 karyawan dalam bidang pembuatan list box, 1 orang karyawan dalam bidang pemasaran, 1 orang dalam bidang akuntan, dan 2 orang karyawan dalam bidang kurir. Nah, untuk upah awal per bulannya karyawan masing-masing itu ya 300 ribuan dulu lah. Nanti kalau misalnya targetnya tercapai atau itu penjualannya tinggi, nanti mendapatkan bonus begitu. Nah, kesimpulannya dari aspek manajemen dan sumber daya manusia itu, dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, kemampuan tenaga kerja yang memenuhi, lalu struktur organisasinya, dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan ini dapat berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, perusahaan usaha ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Nah, selanjutnya yaitu aspek finansial. Di sini sumber pendanaannya itu modal saya sendiri kurang lebih 2 juta. Lalu untuk analisis kebutuhan investasi awalnya itu totalnya itu 1.770.000. Oke, selanjutnya yaitu arus kas masuk. Untuk penyusutannya itu 142.500 rupiah, sehingga estimasi laba ruginya, pendapatan kita itu bilanglah 1 bulannya itu 1,5 juta. Kita asumsikan 1,5 juta, jadinya 1 tahun itu kita mendapatkan 18 juta. Lalu total biaya kita itu 7.080.000. Nah, untuk penyusutannya itu kan 142.500, lalu ditambahkan dengan total biaya jadi 7.222.500. Lalu EBT-nya itu 10.777.500 dan pajaknya 0,5%, 53,87 rupiah. Lalu kita mendapatkan EAT-nya 10.723.612 rupiah. Jadi aliran kas masuk bersihnya itu EAT plus penyusutnya, dan kita menemukan hasil 10.866.112 rupiah. Untuk estimasi cash flow-nya, saldo akhir kas itu pada tahun 2022 17.657.500 rupiah. Lalu pada 2023
Rp35.315.000. Lalu pada 2024 Rp52.072.500. Lalu pada 2025 itu kita mendapat Rp70.630.000. Nah, untuk payback period itu kita PP-nya ya 2 juta dibagi 10.086.112 rupiah, lalu dikalikan 12, jadi kita mendapatkan 2,21 bulan. Usaha ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha cuma 2,21 bulan atau kurang dari 4 tahun. Nah, untuk NPV-nya atau net present value-nya kita mendapatkan total itu 43.464.450 rupiah. Lalu initial cash flow-nya 570.000 rupiah. Lalu itu total dikurangi ICF dan NPV-nya ketemu, yaitu 42.894.450 rupiah. Jadi usaha ini dinilai layak gitu karena nilai NVP-nya lebih besar dari 0, yaitu sebesar 42.894.450 rupiah. Lalu untuk profitability index itu PI, kita jadi 42.894.450 itu dibagi 2 juta lalu dikali 100% dan kita menemukan hasil 21,45 atau 2.145%. Usaha Back D Factory ini dinilai layak karena nilai PI itu lebih besar dari 1, yaitu 21,45. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman sudah mendengarkan presentasi studi kelayakan bisnis Islam saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.